Demo 10 Agustus ricuh, masa teriak Jokowi musuh rakyat, ada yang teriak-teriak Anies presiden, demo bohir sengaja bikin ricuh negara. Presiden perubahan Pak Anies Baswedan mulai bergerak kembali ke Indonesia lebih baik lagi. Amin, amin. Indonesia berkelanjutan, pilihan satu-satunya menghentikan Jokowi dalam waktu secepat-cepatnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Ribuan massa dari berbagai elemen buruh menggelar unjuk rasa di depan patung kuda Monas, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Kamis 10 Agustus 2023. Bahkan, ada sekelompok emak-emak yang datang dari Bandung, Jawa Barat untuk bergabung dengan elemen buruh. Mereka berangkat dari Bandung ke Jakarta sekitar pukul 6 WIB, tiba sekira pukul 12 WIB. Para emak-emak itu mengaku datang ke Jakarta karena ingin membantu kaum buruh dalam menyuarakan aspirasinya kepada Presiden Jokowi. Bahkan, emak-emak itu sempat menyatakan bahwa saat ini TNI Polri sudah dikuasai oleh PKI. Edian. Kata si emak-emak itu, sekarang bahan pokok apa-apa mahal, semuanya sudah serba mahal. Mereka pun berteriak dengan lantang mendoakan Anies menjadi presiden 2024 nanti. Mereka berkata, Presiden turun tangan Pak Anies Baswedan, amin, amin, amin. Massa buruh dari berbagai elemen seperti KASBI, GSBI, KSPSI yang tergabung dalam Aliansi Aksi Sejuta Buruh dan Gerakan Buruh Bersama Rakyat masih menyampaikan aspirasinya mendesak pencabutan Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law. Mereka kecewa atas sikap Presiden Jokowi yang tak kunjung mencabut undang-undang tersebut yang dinilai tidak pro rakyat. Kata orator di antara kerumunan massa, siapa musuh kita? Massa pun menyahut, Jokowi, Jokowi, Jokowi. Permainan kotor dan licik adalah cara mereka. Sudah sering dimainkannya sejak Pilkada Jakarta 2017. Lanjut lagi di Pilpres 2014, lanjut lagi di 2019, dan kini di 2024. Meski beberapa oposisi dan tokoh-tokoh yang tampaknya geram dengan Jokowi sudah direkrut ke dalam pemerintahan, ternyata masih ada saja yang belum juga puas. Cita-cita mereka benar-benar ingin Jokowi dan pengaruhnya itu lenyap di bumi Nusantara. Padahal Jokowi bisa jadi presiden karena telah mempresentasikan rakyat. Rakyat melihat dirinya ada pada Jokowi. Karena selama ini, sejak masa Orde Baru, belum ada sosok yang benar-benar mewakili rakyat. Kelihayan Jokowi dengan gaya belusukannya adalah kekuatan yang bahkan sudah menjadi presiden pun masih sering dilakukannya. Ini artinya Jokowi terus berusaha memperhatikan rakyat. Namun, hanya saja beberapa orang di sekitaran Jokowi tidak melakukan pekerjaan yang benar-benar melayani rakyat. Dan inilah kendala yang kayaknya menjadi penghalang untuk mempercepat kemajuan negara. People power yang mereka dengungkan itu sebenarnya bukanlah people power sejati. Mereka adalah upil power yang suaranya memang paling keras dan mengenaskan. Maklumlah, mereka ini adalah para barisan sakit hati. Mereka sudah ketar-ketir karena jabatan 2 periode Jokowi sudah hampir sempurna masanya. Mereka ingin membuat kecacatan prestasi Jokowi, tapi tidak semudah itu, Ferguson. Demo yang terjadi pada 10 Agustus, sebagian besar buruh ikut dan tentu saja urusan mereka adalah masalah Undang-Undang Cipta Kerja. Tapi tampaknya ada hal aneh karena tuntutan dari 6 poin itu 2 diantaranya adalah soal cabut PT 20% dan 0% dan revisi parliamentary threshold 4%. Gila bukan? Jadi apa pentingnya bagi buruh persoalan poin di atas itu? Apakah ada seorang buruh yang mau ikutan nyapres juga gitu? Bukankah yang paling penting bagi buruh adalah soal kesejahteraan mereka? Lalu kenapa kok bawa-bawa masalah PT dan parliamentary threshold 4%? Mungkin kalau sebagian besar dari buruh itu ditanya soal demo yang mereka lakukan, apakah mereka tahu tujuan dari 2 poin itu yang sebenarnya tidak mereka perlukan, maka bisa jadi jawaban mereka sebagian besar tidak tahu menau hal itu. Bahkan soal Undang-Undang Cipta Kerja pun masih banyak yang bias. Ini bisa terjadi karena sebagian besar bangsa ini belum kuat literasinya, masih suka joget-joget daripada baca yang panjang-panjang.
Jadi demo yang katanya people power sepertinya memang masih menggunakan gaya lama. Masih ada bohir yang sedang berusaha untuk menjadikan para buruh ini sebagai komoditas politik yang mudah mereka kibuli. Sangat besar kemungkinan para buruh ini ditunggangi. Kemungkinan besar para bohir besar itu sedang memainkan aksinya untuk Pilpres 2024. Nah, siapa saja mereka? Sebenarnya kita bisa lihat dan analisa saja baik-baik. Ada dua kemungkinan. Yang pertama mungkin si bohir ada kaitannya dengan capres yang lagi gonjang-ganjing koalisinya. Karena masalah PT 20%, koalisi mereka belum bisa kompak. Yang kedua, nah ini yang sudah jelas-jelas hanya menyasar Jokowi saja. Karena mereka ini para barisan sakit hati yang merasa paling cerdas. Ya samalah dengan Rocky Gerung. Mereka ini setuju semua tuntutan, bahkan kalau ada 100 tuntutan pun bisa mereka tampilkan. Dan lihatlah, salah satu dari mereka ada Lija Lamli yang bermain dengan provokasi. Inilah salah satu barisan sakit hati. Mereka itu bukan mewakili rakyat, tapi mewakili kepentingannya atau kepentingan tuannya. Saya pikir intelijen tahulah hal ini. Sudah basi. Jadi demonya tidak akan bisa berhasil karena tidak murni dari suara rakyat. Suara rakyat itu dukung Jokowi. Yang demo tunggangan itu murni suara para bohir yang lagi mengerahkan para barisan sakit hati. Bagaimana menurut Anda? Cadas. Sekda DKI pilihan Jokowi berani bongkar bobrok pembangunan JIS dan tim cuma jadi beban. Salah bangun sejak lahir. Partai Kadrun berang, suruh PJ Heru pecah? Hahaha. Kalau bersih, kenapa risih, Drone? Terkait dengan penganggaran, terkait dengan analisa keuangan, terkait dengan APIP ya? Iya Pak. Pengawasan kan beliau sudah paham, sehingga saya mempercayai beliau sebagai sekda selaku pembina ke dalam dan sekaligus mengawal supaya penganggaran itu tepat dan tentunya akuntabilitasnya terjaga. Saya nggak tahu bagaimana dengan pejabat gubernur yang sekarang, Heru Budi Hartono, membenahi stadion yang megah ini. Kemegahannya hanya palsu ternyata. Kemegahan yang tidak megah yang sebenarnya. Kemegahan yang dipaksakan hanya untuk membangun monumen dirinya. Monumen kepalsuan, monumen pencitraan, dan monumen kebohongan. Ini yang saya lakukan. Sayang sekali, bangunan sebesar itu dibangun tanpa perencanaan dan niat yang baik untuk menyejahterakan rakyat, mempermudah rakyat untuk datang ke stadion itu. Hai, dengar suara JJ kembali di channel Redaksi Jurnal. Sekretaris Daerah Sekda DKI Jakarta, Joko Agus Setiono, memandang terdapat kesalahan sejak awal pembangunan Jakarta International Stadium atau JIS hingga Taman Ismail Marzuki atau TIM yang mengakui kesalahan terjadi sejak awal. Hal tersebut disampaikan Joko saat mengikuti rapat Badan Anggaran di DPRD DKI Jakarta, Kamis 3 Agustus 2023. Hal ini merespon catatan DPRD DKI Jakarta yang menyebutkan kedua fasilitas ini tidak memberikan keuntungan kepada Jakpro. Kata Joko, Kamis 3 Agustus, terkait dengan masalah pengelolaan di tim, JIS, Equestrian, dan Velodrome, memang saya mengakui bahwa ini salah sejak lahir. Joko memandang semestinya BUMD hanya ditugaskan membangun proyek infrastruktur milik pemerintah. Ia kemudian mencontohkan BUMN Adikarya yang ditugaskan pemerintah pusat mengerjakan proyek LRT Jabodebek. Kata Joko, jadi semestinya penugasan seperti halnya pemerintah pusat menugaskan Adikarya membuat LRT Jabodebek itu tidak sama dengan pemerintah DKI Jakarta dalam memberikan penugasan. Sedangkan kesalahan yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta adalah memberikan penyertaan modal daerah PMD kepada BUMD yang ditugaskan. Hal ini kata dia tentunya berpengaruh terhadap kepemilikan aset. Joko berkata, penugasan yang dilakukan pemerintah DKI Jakarta itu memberikan PMD dan kemudian akhirnya aset dan sebagainya itu menjadi miliknya BUMD. Karena milik BUMD, sehingga ini membebani biaya pemeliharaan kemudian biaya penyusutan. Ditambah lagi Jakpro tetap ditugaskan mengelola fasilitas yang telah terbangun yang berujung menjadi beban korporasi. Sebab fasilitas yang telah terbangun tak bisa dimanfaatkan secara maksimal. Di sisi lain, anggota DPRD DKI Jakarta
dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera PKS, Suhud Alinuddin, interupsi saat rapat P2 APBD 2022, Jumat 4 Agustus. Saat interupsi, Suhud mempertanyakan ihwal pernyataan Sekda DKI Jakarta, Joko Agus Setiono. Ia berkata, "Saya ingin mempertanyakan pernyataan Saudara Sekda muncul di media ramai yang banyak dimuat di media bahwa pembangunan sejumlah sarana seperti JIS, tim, equestrian, dan velodrome itu sudah salah sejak lahir. Saya kira ini pernyataan yang perlu kami pertanyakan atau saya pertanyakan sebagai anggota dewan atau wakil masyarakat." Suhud tidak habis pikir dengan pernyataan Joko Agus tersebut. Pasalnya, menurut Suhud, pembangunan di Jakarta sudah melalui berbagai proses yang panjang dan dilakukan seluruh stakeholder, mulai dari pembahasan, perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan. Oleh sebab itu, Suhud meminta agar Sekda DKI Jakarta, Agus Setiono, tidak melontarkan pernyataan yang dapat menimbulkan kegaduhan. Suhud juga meminta PJ Gubernur Heru segera mengevaluasi kinerja dari Joko Agus, bahkan bila perlu mengganti posisi Joko Agus sebagai Sekda DKI Jakarta. Suhud berkata, "Terlepas dari perdebatan teknis saya mewakili para pemilih, saya meminta kepada PJ Gubernur untuk mengevaluasi hal ini secara serius, karena hal ini berpotensi menimbulkan kegaduhan di tengah situasi kita. Kita sama-sama ingin melanjutkan pembangunan Jakarta, dan jangan sampai kita terjebak dalam polemik yang tidak diperlukan, menghabiskan energi kita. Untuk itu dalam kesempatan ini saya meminta PJ Heru untuk mengevaluasi Pak Sekda, dan jika perlu diganti dengan yang lebih kompeten." PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono pun menanggapi permintaan anggota DPRD DKI dari fraksi